pagi semua. Di sini saya dan teman-teman saya akan menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan metode simplex. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Yohanana Baban dengan NIM F1C2 19024. Saya Margareta Pasaribu, NIM F1C2 19026. Nama saya Maria Rizkawati, NIM F1C2 19046. Saat ini kita akan mencoba memaksimumkan nilai dari persoalan berikut. Diketahui nilai fungsi tujuannya adalah 50x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 dengan fungsi kendala yaitu 2x1 ditambah 3x2 kecil sama dengan 1000. Kendala yang kedua 3x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 2100. Kendala yang ketiga x2 ditambah 5x3 kecil sama dengan 1500, di mana x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah ke dalam bentuk kanonik, yaitu dengan menambahkan ke setiap kendala select variable. Contohnya, kendala yang pertama 2x1 ditambah 3x2 ditambah select variable yang pertama sama dengan 1000. Kendala yang kedua 3x1 tambah 2x2 ditambah select variable yang kedua sama dengan 2100. Dan kendala yang ketiga x2 ditambah 5x3 ditambah select variable yang ketiga sama dengan 1500. Dimana x1, x2, x3, s1, s2, s3 lebih besar sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai tujuannya menjadi 50x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 ditambah 0s1 tambah 0s2 ditambah 0s3. Langkah selanjutnya adalah penyederhanaan tabel simplex. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah mengubah nilai dari fungsi tujuan menjadi negatif atau memindah ruaskan menjadi min 50x1 kurang 20x2 dikurang 30x3 dikurang 0s1 kurang 0s2 kurang 0s3 sama dengan 0. Dengan fungsi kendalanya 2x1 tambah 3x2 tambah s1 sama dengan 1000. Kendala yang kedua 3x1 tambah 2x2 ditambah s2 sama dengan 2100. Dan kendala yang ketiga x2 ditambah 5x3 ditambah s3 sama dengan 1500. Dimana x1, x2, x3, s1, s2, s3 lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengisi nilai variabel dari sini ke dalam tabel tersebut. Yang pertama, kita memperoleh nilai z-nya menjadi min 50, min 20, min 30, di mana S1, S2, dan S3-nya sama dengan 0 seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, untuk S yang pertama diperoleh X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 3, dan S3-nya sama dengan 0, dan S1-nya adalah 1. Dengan nilai RHS atau right hand sign, nilai yang di sebelah kanannya adalah 1000. Selanjutnya untuk S yang kedua, untuk kendala yang kedua diperoleh nilai X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 2, dan X3-nya sama dengan 0, serta S2-nya sama dengan 1. Di sini nilai S1 dan S3-nya sama dengan 0. Begitu juga dengan kendala yang ketiga, nilai X1-nya sama dengan 0, nilai X2-nya sama dengan 1, dan nilai X3-nya sama dengan 5. Di sini S3-nya bernilai 1, sementara S1 dan S2-nya bernilai 0. Dengan right hand side-nya adalah 1500. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai dari kolom pivot. Kolom pivot diperoleh dari melihat nilai negatif terbesar di setiap kolom ini. Dan pada persoalan ini diperoleh kolom pivotnya berada pada X1 dengan nilai terbesar. Nilai negatif terbesarnya adalah min 50. Setelah mengetahui kolom pivot, selanjutnya kita akan mencari baris pivot. Baris pivot didapatkan setelah kita mengetahui rasio dari tiap-tiap baris tersebut. Cara mencari rasio tersebut adalah dengan membagi nilai dari RHS dengan
kolom pivot yang telah diketahui. Kita mulai dari mencari rasio dari fungsi tujuan kita. RHS-nya di sini adalah 0. 0 dibagi min 50 adalah tak terdefinisi, sehingga rasionya adalah tak terdefinisi. Untuk S1 diketahui RHS-nya sama dengan 1000. 1000 dibagi 2 sama dengan 500, sehingga diperoleh rasionya sama dengan 500. Untuk S yang kedua diperoleh RHS-nya sama dengan 2100. 2100 dibagi 3 sama dengan 700. Dan untuk S3 diperoleh RHS-nya sama dengan 1500. Menjadi 1500 dibagi 0 adalah tak terdefinisi. Nah, setelah kita mengetahui rasio dari tiap-tiap nilai, maka kita dapat menentukan baris pivotnya. Baris pivot adalah nilai positif terkecil dari setiap baris, yaitu di sini kita memperoleh baris pivotnya adalah untuk S yang pertama dengan rasionya adalah 500. Nah, setelah kita mengetahui kolom pivotnya yang ini dan baris pivotnya yang ini, maka kita dapat memperoleh kesimpulan yaitu 2 menjadi angka pivot, yaitu per nilai yang berada di antara kolom pivot dengan baris pivot, sehingga diperoleh 2 menjadi angka pivot. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai pivot dengan memilih kolom pivot dan baris pivot tadi, didapatkan nilai pivotnya 2. Maka seluruh baris pivot ini kita bagi dengan nilai pivot. Didapatlah baris pivot tadi dibagi dengan nilai pivot 1/3/2 dan seterusnya ini. Ini kita ubah X1 karena variabel pada X1 tadi menjadi variabel keluar. Maka dari itu S1 kita ubah menjadi X1. Setelah didapat hasil dari pembagian angka pivot terhadap baris pivot tadi, ini kita paksakan menjadi 0. Jadi 0 menjadi 0. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menjadi 0? Maka kembali ke persamaan di atas tadi, ini masih bernilai min 50. Dan di sini kita memaksakan agar dia dapat menjadi 0. Maka dari itu, caranya min 50 ditambahkan dengan bilangan yang dapat menghabiskan nilai tersebut. Berarti min 50 ditambah 50 dikali dengan baris pivot tadi, nilai baris pivot tadi. Maka min 50 ditambah 50 dikali 1, maka dari itu nilainya dapat 0. Begitu seterusnya. Min 20 ditambah 50 dikali 3/2 didapat 5. Begitu juga dengan min 30, 0, dan seterusnya. Begini caranya. Didapatlah nilai ini dan dimasukkan pada baris Z yang baru. Untuk mengubah ini menjadi 0 juga, maka melakukan dengan cara yang sama seperti pada menolkan baris Z yang di atas tadi, seperti yang ini, mencari persamaan yang baru yang ini. Setelah semua persamaan telah dicari, kita cek apakah sudah optimal atau belum. Di sini X1 memproduksi 500 unit. Dan di sini kita mengecek lagi nilai Z-nya. Jika nilai Z masih ada yang negatif,
maka iterasi akan kita tambah lagi. Dengan menambah iterasi, kita harus mencari kolom pivot dan baris pivot yang baru lagi. Kolom pivot itu dipilih dengan memilih nilai negatif terbesar pada baris Z. Kita dapatkan nilai negatif terbesarnya adalah 30. Didapatkan kolom pivotnya pada X3. Selanjutnya untuk mencari baris pivot, kita harus mencari nilai rasionya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai rasio, itu nilai RHS dibagi dengan kolom pivot. Seperti 25.000 dibagi min 30, didapat hasilnya min 83,33. Begitu juga 500 dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. 600 dibagi 2, hasilnya 300. 15.500 dibagi 5, hasilnya 300. Selanjutnya didapatlah hasil nilai rasio. Untuk mencari baris pivot, itu dipilih nilai positif terkecil. Nilai positif terkecilnya adalah 300. Dikarenakan di sini ada nilai positif terkecil yang sama, maka dipilih salah satu. Memilihnya tanpa memenuhi syarat tertentu, maka kita terserah memilih yang mana. Tetapi saya ingin memilih yang rasio bernilai 300 di S3, di baris S3. Berikut baris pivotnya. Setelah memilih kolom pivot dan baris pivot, maka kita harus mencari kita telah mendapatkan angka pivotnya, yaitu nilai yang berada di kolom pivot dan baris pivot. Nilai pivotnya 5. Pivot yaitu ini karena memiliki nilai negatif tertinggi yaitu negatif 30, kita dapatkan kolom pivotnya ini. Lalu kita cari baris pivot, yaitu dilihat dari rasionya. Karena ini kita melihat rasio terbesar karena ada dua nilai yang sama. Jadi di sini saya pilih yang terakhir, yaitu pada S3. Sehingga kita dapatkan nilai pivot, angka pivot yaitu 5. Lalu selanjutnya kita melakukan perubahan pada baris pivot dengan cara kita membagi nilai-nilai pada baris pivot ini dengan angka pivot yaitu 5, sehingga didapatkan 1/5, 1 dibagi 5, 1/5, 5 dibagi 5, 1, 0 dibagi 5, 0, 0 dibagi 5, 0, 1 dibagi 5, 1/5. Pada RHS 1500 dibagi 5, kita mendapatkan 300. Selanjutnya, setelah kita melakukan perubahan pada baris pivot, kita akan melakukan perubahan pada baris lain. Sebelum itu, kita akan menjadikan nilai pada kolom pivot ini 0 semua. Karena kita menjadikan ini 0, maka akan ada perubahan pada baris-baris yang lainnya. Selanjutnya, kita akan menjadikan kolom pivot ini menjadi 0. Karena kita menjadikan 0, maka akan ada perubahan pada kolom lainnya. Yang pertama, negatif 30, karena kita akan menjadikan 0, maka kita jumlahkan dengan 30 dikali 1, sehingga mendapatkan 0. Lalu sama dengan pada X2, yaitu 55, kita tambah dengan 1/5 dikali 30, kita dapatkan 61. 25 ditambah 30 dikali 0,
yaitu 25. Selanjutnya 0 ditambah 30 kali 0, 0, 0 ditambah 30 dikali 1/5 menjadi 6. Selanjutnya pada baris X1, karena nilai di sini memang sudah 0, maka kita tidak perlu melakukan seperti pada baris Z tadi. Langkah selanjutnya kita lihat yang pada X3 S2 dapat nilai 2. Kita harus menjadikannya 0, berarti dengan cara 2 ditambah negatif 2 dikali 1. Berlaku untuk kolom lainnya, menjadi negatif 9/2 ditambah negatif 2 dikali 1/5, yaitu negatif 49/10. Negatif 3/2 dikali ditambah 2 dikali negatif 0 mendapatkan negatif 3/2. 1 ditambah negatif 2 dikalikan 0 mendapatkan 1. 0 ditambah negatif 2 dikali 1/5 kita dapatkan negatif 2/5. Selanjutnya pada RHS 600 ditambah negatif 2 dikali 300, 0. Setelah semua tabel sudah penuh, maka dapat kita tarik kesimpulan. Dapat kita lihat di sini, produksi X1 sebanyak 500 unit dan X3 sebanyak 300 unit dengan keuntungan maksimal sebesar Rp34.000. Dan kita lihat di sini sumber daya digunakan secara penuh secara seluruhnya. Dapat dilihat dari S2 pada RHS-nya bernilai 0. Ini berarti semua sumber daya digunakan secara penuh. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.